Perkenalkan, nama saya Indah Pertiwi Rahmadanti, NPM 18 100 14 32 10 28. Jurusan Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bung Hatta. Tujuan video ini saya buat yaitu untuk melengkapi nilai kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Tema video kali ini yaitu kasus pelanggaran etika bisnis oleh PT Megarsari Makmur. Etika bisnis. Berbicara tentang etika, etika menjadi salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia bisnis. Karena etika dan bisnis, keduanya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku baik individu, kelompok maupun organisasi yang akan berdampak pada perilaku pelaku dalam suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan menggunakan etika dalam menjadi nilai dan pedoman bisnis, maka bisnis itu akan diyakini dalam perusahaan. Dan hal itulah yang akan menjadi dasar kekuatan bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya dan yang pastinya akan memberikan dampak positif untuk kedepannya. Di dalam dunia bisnis, terdapat berbagai jenis masalah etika bisnis yang dapat terjadi di dalam suatu usaha dan perusahaan, contohnya yaitu diskriminasi. Faktor-faktor pembentuk terjadinya pelanggaran etika bisnis. 1. Mementingkan urusan dan keperluan pribadi. Salah satu faktor dasar yang dapat menyebabkan perusahaan gagal atau melanggar suatu etika bisnis itu dapat didasari dari sikap egois yang dimiliki seorang pelaku bisnis. Karena hal keegoisan itu, ia rela dalam melakukan pelanggaran apapun terhadap etika bisnis. Semua itu dilakukan demi untuk memuaskan keinginannya. Oleh sebab itu, ia tidak akan memedulikan dengan keserakan yang telah dilakukannya tentang apakah itu merugikan perusahaan maupun masyarakat. 2. Tekanan persaingan terhadap keuntungan atau laba perusahaan. Dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin hari semakin canggih, juga sering dengan berjalannya waktu, persaingan yang terjadi di dalam dunia bisnis ini semakin keras. Oleh sebab itu, seringkali hal ini membuat para pelaku bisnis hingga perusahaan harus berpikir keras dalam mempertahankan usahanya dan laba perusahaannya, yang tujuannya agar tetap bisa mendapatkan laba yang diinginkan. Perusahaan harus menekan biaya produksi semakin rendah hingga kemungkinan lainnya perusahaan juga bisa saja mengurangi kualitas hingga kuantitas dari material produksi perusahaan. 3. Pertentangan antara nilai perusahaan dengan pengusaha. Faktor masalah ketiga dalam pelanggaran etika bisnis yaitu munculnya rasa ingin dari pelaku bisnis atau perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan metode tertentu. Metode tertentu yang dimaksud adalah metode atau cara-cara baru yang belum pernah disosialisasikan sebelumnya, sehingga hal itu dapat membuat para pekerja atau karyawan tidak dapat menerima hal tersebut. Contoh kasus perusahaan yang melakukan pelanggaran etika bisnis yaitu PT Megarsari Makmur. Kita tahu bahwa pada saat ini banyak sekali produk obat nyamuk. Salah satunya yang terkenal adalah obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur. Obat nyamuk ini pun pertama kali diproduksi pada tahun 1996. Selain obat nyamuk, PT Megarsari Makmur juga memproduksi banyak produk lainnya seperti pengharum ruangan dan juga tisu basah. Obat nyamuk HIT ini pun terkenal sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tahan lama. Oleh sebab itulah, obat nyamuk HIT ini terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti 1. Keracunan terhadap darah, 2. Gangguan syaraf,
3. Gangguan pernapasan. 4. Gangguan terhadap sel pada tubuh. 5. Kanker hati dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propoxur tetapi juga dichlorphos atau zat turunan kaolin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A atau jenis semprot dan HIT 17L cairan isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Jika dilihat menurut Undang-Undang Dasar, PT Megarsari Makmur sudah melanggar beberapa pasal yaitu 1. Pasal 4 hak konsumen adalah ayat 1 hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Ayat 3 hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. 1. Pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah ayat 2 memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pasal 8 ayat 1 pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. 1. Pasal 19 ayat 1 pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat 2, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tanggungan waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. PT Megarsari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dalam memasukkan dua zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf ini hanyalah sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megarsari Makmur yaitu prinsip kejujuran di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumen mengenai kandungan yang ada dalam produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan, dan perusahaan juga tidak memberitahu penggunaan dari produk tersebut yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk itu semestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu, baru kemudian dapat dimasuki atau digunakan ruangan tersebut. Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan asal tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja pada jalurnya. Di sini, perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya, karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.